wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nurul Aimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena ingkar sunnah. Fenomena ingkar sunnah merupakan salah satu isu penting dalam kajian keislaman kontemporer. Istilah ingkar sunnah merujuk pada sikap sebagai kelompok yang menolak otoritas dan keabsahan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa cukup berpegang pada Al-Quran saja tanpa perlu menjadikan hadis atau sunnah sebagai pedoman hukum dan kehidupan. Pandangan ini muncul akibat keterbatasan pemahaman terhadap fungsi sunnah serta pengaruh pemikiran modern yang menekankan rasionalitas dan kebebasan berpikir secara ekstrim. Sejarah yang pertama, pengertian ingkar al-sunnah. Dua, ada sejarah ingkar al-sunnah. Yang ketiga, argumentasi kelompok ingkar al-sunnah. Yang keempat, tanggapan ulama terhadap golongan ingkar al-sunnah. Yang terakhir, gerakan ingkar al-sunnah di Indonesia. Tujuannya yang pertama, menanamkan kesadaran dan pentingnya sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kedua, setelah Al-Quran yang berfungsi menjelaskan, menafsirkan, dan melengkapi ajaran Al-Quran. Kedua, menjelaskan asal-usul dan latar belakang munculnya fenomena ingkar sunnah, baik dari segi sejarah, sosial, maupun intelektual. Yang ketiga, memperkuat keyakinan dan komitmen umat Islam agar tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah secara utuh dalam kehidupan beragama. Pengertian ingkar, mengutip buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Erbi bahwa ingkar sunnah secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari kata angkara yungkiru yang artinya menolak atau mengingkari, sedangkan sunnah memiliki arti jalan yang dijalani, terpuji atau tidak. Bahwasannya ingkar sunnah adalah sebagai suatu nama atau aliran suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari sunnah untuk dijadikan sumber dan dasar syariat Islam. Kelompok yang ingkar sunnah ini disebut juga ingkar sunnah. Mereka menamai dirinya sebagai golongan Qur'ani karena hanya Al-Quran saja yang mereka yakini, karena dengan alasan bahwa tugas Rasul hanya menyampaikan, bukan memberi perincian. Sejarah ingkar sunnah. Sunnah menjadi dasar kedua setelah Al-Quran dalam menjalankan syariat Islam sejak Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan hingga sekarang. Yang kedua, pada Bani Umayyah tidak terlihat pada orang-orang yang menolak sunnah, akan tetapi pada awal masa Abbasiyah muncul kelompok kecil yang menolak sunnah. Mereka dikenal sebagai golongan dengan paham ingkar sunnah atau mungkir sunnah. Ketika setelah masa Imam Syafi'i, kelompok ingkar sunnah telah menyebar ke beberapa tempat. Walaupun mereka tidak menampakkan dirinya secara jelas, keberadaannya mereka terdapat di Mesir, Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. Kelompok ingkar sunnah itu adalah kelompok yang menolak sunnah sebagai sumber hukum, baik sunnah praktis maupun mutawatirah. Pengingkar sunnah ini tidak mengimani Nabi Muhammad SAW dan dilatar belakangi oleh kemurtadan. Ingkar sunnah kulli, mereka yang menolak keujahan sistem periwayatan sunnah yang terjadi setelah masa Rasulullah SAW secara mutawatir dan ahad. Orang yang ingkar sunnah kulli menolak pengalaman seluruh sunnah yang diriwayatkannya. Ingkar sunnah kulli, mereka yang menerima hadis mutawatir saja dan menolak seluruh sunnah ahad. Namun mereka menyebut bahwa hadis mutawatir tidak mungkin terjadi karena sulitnya persyaratan dan ditentukan oleh para ulama. Ingkar sunnah juz'i, pengingkar sunnah juz'i adalah orang-orang yang menolak sunnah ahad yang sahih. Mereka menganggapnya bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sains. Tanggapan para ulama. Yang pertama, Rasyad Khalifah. Dia adalah seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui di Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi SAW. Yang kedua, Taufik Sidki. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah salah satu sumber ajaran Islam. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang dicatat pada masa beliau masih hidup dan baru dicatat sejauh dari setelah Nabi wafat. Yang ketiga, Ghulam Ahmad. Perawi tokoh ini berasal dari India. Dia juga pengikut setia Taufik Sidki.
bahwa bagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukannya secara musyawarah sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat. Kesimpulannya yakni ingkar sunnah banyak ditemukan di Mesir. Gerakan ini dilakukan secara individual. Di Indonesia sangat minim referensi tentang kelompok ingkar sunnah yang bisa ditemukan. Syuhudi Ismail hanya menyebut tokoh Muhammad Ibrahim Sutroto sebagai tokoh gerakan ingkar sunnah di Indonesia. Gerakan ini sangat bertentangan dengan umat Islam di tanah air yang mayoritas berpaham ahlu sunnah wal jamaah seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Khairat maupun organisasi kemasyarakat Islam lainnya. Gerakan ingkar sunnah di Indonesia mulai muncul terang-terangan pada awal 1980-an dipimpin oleh tokoh seperti Haji Abdurrahman atau Parung Kuningan Jakarta, Haji Sanwani di Pasar Rumput, serta tokoh penerbit Lukman Saad, Insinyur Muhammad Irham Sutarto, dan Marinus Taka dari Depok. Mereka membentuk kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok Qurani atau pengikut Al-Quran yang menolak hadis dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.